Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan lakallahumma ala alaikal jasimah wa ala ni'amikal azimah. Wassalatu wassalamu ala habibina Mustafa Muhammad bin Abdullah alaihi afdhalus salati wa atammu taslim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Pemirsa Kompas TV yang dimuliakan Allah, puji syukur kehadirat Allah dengan melafalkan Alhamdulillah. Segala pujian tertuju hanya kepada Allah, Rabb alam semesta, atas segala limpahan karunia nikmatnya kepada kita semua. Salawat dan salam tak lupa kita sampaikan kepada tauladan kita, Nabi Agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta keluarga, para sahabat, para pengikutnya hingga akhir zaman. Dan mudah-mudahan kita terus berikhtiar menjadi umat beliau yang terbaik dengan cara menjalankan beragam sunnah yang beliau ajarkan, kita praktekkan dalam kehidupan kita, baik secara pribadi maupun di dalam rumah tangga kita, bernegara, bertetangga, bermasyarakat, sehingga mudah-mudahan itu akan menjadi asbab kita akan mendapatkan syafaat Rasul sallallahu alaihi wasallam di hari kiamat kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Pemirsa Kompas TV yang dimuliakan Allah, kebahagiaan merupakan sesuatu yang ingin dicapai oleh umat manusia. Karena itu manusia dengan beragam aktivitas dan pekerjaan yang dia lakukan, sesungguhnya keinginan mereka adalah untuk mendapatkan kebahagiaan. Yang mencari nafkah, mencari uang, sesungguhnya ingin mendapatkan kebahagiaan dengan apa yang mereka raih, apa yang mereka dapatkan. Baik kebahagiaan itu untuk dirinya ataupun untuk keluarganya. Ada yang pergi ke suatu tempat, healing, jalan-jalan. Itu juga bagian dari cara mereka untuk mendapatkan kebahagiaan. Ada juga yang melakukan sebuah ritual ibadah, ingin mendapatkan ketenangan, kebahagiaan. Atau ada bahkan yang pergi ke tempat-tempat yang justru bukan mendapatkan ketenangan, tapi mendapatkan dosa di hadapan Allah Subhanahu wa taala, misal pergi ke night club, ke tempat-tempat maksiat dan lain sebagainya. Tapi pada dasarnya keinginan mereka adalah ingin meraih kebahagiaan dalam hidupnya, walau itu sesungguhnya adalah kebahagiaan yang semu. Sebagai seorang muslim, tentu kebahagiaan yang ingin kita raih tidak kemudian melanggar syariat Allah Subhanahu wa taala. Tapi kebahagiaan yang ingin kita raih bukan hanya sekedar bahagia dunia, tapi seharusnya juga akan berdampak kepada kebahagiaan kita di akhirat kelak. Karenanya kita selalu berdoa kepada Allah dengan doa yang biasa kita munajatkan, yang biasa kita panjatkan di hadapan Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kita minta kepada Allah kebaikan, kebahagiaan dunia, dan juga kita minta kebahagiaan dan kebaikan di akhirat. Dan kita minta agar dijauhkan dari api neraka. Artinya seorang muslim, mereka adalah orang-orang yang juga perlu kebahagiaan, dan mereka berusaha untuk mendapatkan kebahagiaan yang hakiki, bukan kebahagiaan yang semu, bukan kebahagiaan yang justru akan melanggar syariat-syariat yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan. Bukan kebahagiaan yang kemudian akan justru mendatangkan murka dari Allah Subhanahu wa taala. Karenanya pada kesempatan yang berbahagia ini kita berusaha untuk mengulas dengan singkat insya Allah, yaitu kebahagiaan menurut Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW. Ada beberapa faktor atau sebab kebahagiaan seorang Muslim menurut Quran dan Sunnah. Di antaranya adalah pertama, qalban syakiran, hati yang pandai bersyukur. Artinya seorang Muslim ketika dia punya hati yang pandai bersyukur, qanaah terhadap apa yang Allah karuniakan, maka itu menunjukkan bahwa dia menjadi hamba Allah yang betul-betul bersyukur dan berbahagia dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan. Karenanya mereka yang bersyukur terhadap nikmat Allah, pandai berterima kasih terhadap karunia Allah, maka mereka tidak ambisius terhadap dunia. Karena mereka tahu bahwa dunia hanya sementara, sehingga mereka akan persiapkan diri untuk kemudian bertemu kepada Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak. Apalagi ketika seorang muslim tahu sesungguhnya
bersyukur merupakan perintah dari Allah. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala misalkan berfirman, "Fadhkuruni adhkurkum washkuruli wala takfurun." Ingatlah kepadaku, kata Allah, maka aku akan ingat kepada kalian, dan bersyukurlah terhadap nikmatku, jangan kalian kufur. Seorang muslim sadar bahwa segala perintah Allah, termasuk bersyukur kepadanya, di balik semua itu pasti ada hikmah yang terkandung di dalamnya. Sehingga mereka dengan begitu yakin dan pasti akan melakukan perintah yang Allah berikan kepada mereka berupa syukur, yang pasti di balik perintah itu ada hikmah yang akan kembali kebaikannya kepada hamba tersebut. Makanya di dalam surat yang lain Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid." Kalau seorang hamba pandai bersyukur terhadap nikmat-nikmat yang Allah karuniakan, maka akan Allah tambah dengan nikmat yang lain. Artinya seorang muslim jika dia pandai bersyukur dengan karunia yang Allah berikan kepada dirinya, maka Allah akan janjikan diberikan nikmat-nikmat yang lain. Bisa jadi nikmat itu bukan berbentuk materi, bisa jadi adalah kebahagiaan, ketenangan hati, ketentraman jiwa yang akan dia rasakan karena rasa syukur yang mendalam di dalam dirinya. Makanya orang yang pandai bersyukur ini termasuk orang yang paling bahagia hidupnya, dan tentu lisannya tidak akan pernah kering dari berzikir mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ternyata zikir yang mereka ucapkan itu pun akan mendatangkan kebahagiaan, akan mendatangkan ketenangan buat dirinya. Ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Bukankah dengan berzikir mengingat Allah hati akan menjadi tentram? Jadi yang pertama, faktor kebahagiaan seorang muslim yang hakiki itu adalah qalban syakiran, hati yang pandai bersyukur. Pemirsa Kompas TV yang dimuliakan Allah, kita akan melanjutkan kajian kita pada kali ini setelah segmen yang berikut ini. Pemirsa Kompas TV yang dimuliakan Allah Ta'ala, kita melanjutkan kajian kita tentang bahagia menurut Al-Quran dan Sunnah. Yang pertama tadi sudah kita sampaikan bahwa kebahagiaan yang hakiki itu terletak pada hati yang pandai bersyukur. Yang kedua adalah al-auladul abrar, anak-anak yang soleh, anak-anak yang baik, anak-anak yang taat kepada kedua orang tua. Artinya anak merupakan investasi dunia akhirat untuk kedua orang tuanya. Ketika anak ini mampu dididik dengan cara yang terbaik oleh kedua orang tuanya, mereka amanah mendidik anaknya, bukan hanya sekedar menitipkan anaknya di lembaga pendidikan, tapi mereka juga dengan konsekuen untuk mendidik anaknya begitu amanah, sehingga anak ini akan tumbuh kembang menjadi anak yang soleh dan soleha, sehingga anak ini tentu akan menjadi investasi dunia akhirat buat kedua orang tuanya. Dan anak inilah yang kemudian akan menjadi faktor kebahagiaan seorang muslim, bukan hanya saat mereka hidup, bahkan saat kedua orang tuanya telah menutup mata untuk selamanya alias meninggal dunia. Anak-anak yang baik, anak soleh soleha ini akan memberikan senyum yang terbaik buat kedua orang tuanya, bahkan ketika mereka sudah berada di alam kubur, di alam barzakh. Karena itu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih bersabda, "Idza mata ibnu Adam in qata'a amaluhu illa min thalath, ilmin sadaqatin jariyah, ilmin yuntafa'u bihi, aw waladin salihin yad'u lahu." Kata Nabi bahwa ketika ada seorang manusia meninggal dunia, maka terputus segala amalnya kecuali 3 hal. Yang pertama adalah sadaqatin jariyah, sedekah jariyah. Apa yang sudah dia infakkan, sedekah yang dia sampaikan, maka itu akan berdampak kepada pahala yang terus mengalir walau dia telah meninggal dunia. Yang kedua adalah ilmin yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat, ilmu yang diajarkan yang bermanfaat buat masyarakat, maka itu juga akan mengalir pahalanya walau dia sudah meninggal dunia. Dan yang terakhir adalah waladin salihin yad'u lahu, anak soleh, anak soleha yang tak pernah putus mendoakan kedua orang tuanya, minimal dia mengucapkan Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Doa-doa terbaik
mereka panjatkan kepada Allah untuk kebahagiaan kedua orang tuanya. Maka orang tua tentu akan merasa bahagia, merasa senang karena dikirimkan pahala doa, pahala amal soleh yang diniatkan atas nama mereka. Sehingga ternyata kebahagiaan itu bukan hanya mereka rasakan saat hidup di dunia, di alam barzakh, di alam kubur pun kebahagiaan itu akan dirasakan oleh orang tua karena punya anak-anak yang soleh soleha, yang mendoakan orang tuanya, yang beramal soleh mengatasnamakan orang tuanya. Dan ini kebahagiaan yang luar biasa bagi kedua orang tua. Kemudian yang ketiga, kebahagiaan itu, kebahagiaan hakiki seorang muslim adalah terletak pada al-azwaj as-salihah, pasangan yang soleh, pasangan yang soleha, atau pasangan yang terbaik. Sudah kita ketahui bersama bahwa ketika kita punya pasangan yang baik, maka tentu ini akan berdampak kepada jalannya rumah tangga yang insya Allah juga akan baik. Ketika pasangan kita soleh, rumah tangga pun akan soleh. Karena itu Nabi SAW mengingatkan kepada mereka yang akan mengarungi rumah tangga. Rasul SAW memberikan semacam kriteria yang bisa menjadi panduan untuk seorang muslim mencari pasangannya. Di antaranya adalah sebuah hadis dari Nabi SAW. Beliau bersabda, tunkahul mar'a li arba', nikahi wanita itu karena 4 hal. Yang pertama adalah lima liha, karena hartanya. Yang kedua li nasabiha, karena nasab keturunannya. Yang ketiga adalah li jamaliha, karena cantik rupanya. Dan yang keempat adalah li diniha, karena agamanya. 4 hal ini jadi kriteria kita dalam mencari pasangan. Tapi ternyata Nabi SAW dari 4 kriteria yang beliau sebutkan, ternyata yang keempat walau disebutkan paling akhir, tapi beliau tegaskan dalam hadis itu, fazfar bidzatid din taribat siyadak. Prioritaskan ketika memilih pasangan itu adalah karena agamanya. Kenapa karena agamanya? Karena ketika dia paham dengan agama, dia pasti akan berlaku sebagai seorang pasangan yang terbaik untuk pasangannya. Sebagai seorang suami yang soleh untuk istrinya. Sebagai istri yang soleha untuk suaminya. Karena sadar posisinya masing-masing sesuai dengan yang diajarkan di dalam Islam. Karenanya ketika ada rumah tangga yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan pasangan yang saling mengingatkan kepada kebaikan, yang saling mengajak kepada mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ini tentu sangat berdampak kepada kebahagiaan rumah tangga, yang itu akan berdampak juga bukan hanya di dunia kebahagiaan itu, insya Allah juga akan kebahagiaan itu mereka rasakan di akhirat kelak saat menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, kebahagiaan seorang muslim itu adalah terletak pada al-malul halal, harta yang halal. Bukan banyaknya harta, tapi bagaimana harta itu berkah. Bagaimana cara mendapatkan harta yang berkah? Ketika dia mencari harta itu dengan cara yang halal. Karenanya seorang muslim tidak hanya fokus kepada jumlah dan banyaknya harta yang ingin dia capai, tapi dia juga perhatian dan fokus terhadap bagaimana cara mendapatkan harta itu. Dia tidak ingin mendapatkan harta-harta yang tidak jelas, yang syubhat, yang haram, yang akhirnya justru bukan mendatangkan kebahagiaan, walau hartanya mungkin melimpah, tapi kalau tidak didapatkan dengan cara yang halal, maka pasti tidak akan mendatangkan kebahagiaan. Namun sebaliknya, ketika harta itu mungkin sederhana, tidak melimpah, tapi didapatkan dengan cara yang halal, pasti akan membawa keberkahan. Dan keberkahan itu pasti akan mendatangkan kebahagiaan buat yang punya harta. Makanya di dalam doa yang biasa kita ucapkan, doa selamat yang mungkin semua kita sudah hafal, ternyata di antara permintaan kita itu adalah pertama, Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din. Kita minta keselamatan dalam beragama. Yang kedua, wa'afiyatan fil jasad. Kita minta agar tubuh kita sehat walafiat. Yang ketiga yang kita minta adalah wa ziyadatan fil ilmi. Kita minta kepada Allah agar bertambah ilmu kita. Dan ternyata yang keempat apa? Wa barakatan fir rizqi. Kita minta keberkahan dalam rizki. Artinya kita minta kepada Allah bukan hanya bertambah rizki, melimpah rizki,
tapi lebih dari itu kita minta keberkahan rizki, yang mana keberkahan rizki itu akan mendatangkan kebahagiaan bagi yang punya harta, dan kebahagiaan harta yang dia dapatkan itu sekali lagi bukan hanya di dunia dia rasakan, tapi juga akan berdampak di akhirat kelak. Itulah mengapa faktor yang keempat ini berupa al-mal halal, harta yang halal, harta yang berkah, penting untuk diperhatikan seorang muslim agar betul-betul dia mendapatkan kebahagiaannya. Pemirsa Kompas TV Palembang yang dimuliakan Allah, kita akan lanjutkan di segmen berikutnya. Pemirsa Kompas TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan tentang kebahagiaan menurut Al-Qur'an dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang berikutnya adalah yang kelima, kebahagiaan seorang muslim itu adalah terletak pada tafaqquh fid din, yaitu ada semangat untuk belajar ilmu agama. Agama merupakan sesuatu yang harus kita pahami dengan baik, maka kita harus belajar. Maka ketika kita belajar ilmu agama, kita akan semakin mengenal Allah dan Rasul-Nya. Ketika kita mengenal Allah dan Rasul-Nya, maka hati kita akan bercahaya. Hati bercahaya inilah yang akan mendatangkan ketenangan dan dia akan mendatangkan kebahagiaan. Karenanya ketika ada seorang hamba yang mampu untuk menumbuhkan rasa semangat dan motivasi untuk belajar ilmu agama, sesungguhnya itu adalah cara Allah untuk memberikan kebahagiaan dan kebaikan buat dirinya. Itulah yang disebutkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan buat dirinya, maka Allah akan pahamkan agama padanya. Maksudnya bahwa ketika Allah ingin kebaikan kepada seorang hamba, maka Allah akan munculkan rasa motivasi dalam dirinya untuk belajar ilmu agama, untuk memperdalam agamanya, sehingga itu sekali lagi akan memberikan dampak yang luar biasa kepada kebahagiaan dirinya. Dan kebahagiaan itu sesungguhnya bukan hanya dia rasakan saat dia melakukan sebuah ibadah, karena termotivasi dengan ilmu yang dia ketahui, karena semangat melakukan sebuah amal ibadah yang karena dia sudah pelajari. Bahkan Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajat mereka yang berilmu. Dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul 'ilma darajat." Allah akan angkat derajat mereka yang beriman dan Allah akan angkat derajat mereka yang berilmu. Iman dengan ilmu adalah sesuatu yang tidak bisa dipisah. Ketika ada seorang yang beriman, maka dia harus juga berilmu, dalam arti iman yang dia klaim punya dirinya dan dia yakini iman tersebut ada dalam dirinya harus dibuktikan dengan amal soleh. Amal soleh itu sangat erat kaitannya dengan ilmu pengetahuannya. Makanya dia harus belajar ilmu agama. Nabi Muhammad SAW dalam banyak hadis kalau kita lihat sering sekali memotivasi umatnya agar belajar ilmu agama, agar mereka memperdalam agamanya, karena orang yang berilmu itu akan memberikan kualitas yang berbeda dalam hidupnya, dalam amalnya, dalam ibadahnya. Dan sekali lagi, keinginan belajar ilmu agama itu akan mendatangkan ketenangan hati, akan menenteramkan jiwa, dan akan mengantarkan kepada kebahagiaan. Dan yang terakhir, yang keenam, kebahagiaan seorang muslim itu adalah terletak pada al-barakatu fil waqti wal umr, keberkahan di dalam waktu dan umurnya. Seorang muslim sadar betul bahwa anugerah waktu merupakan sesuatu yang wajib untuk dijaga dengan sebaik-baiknya. Harus diisi dengan beragam aktivitas-aktivitas yang positif, amal-amal terbaiknya, ibadah-ibadah terbaiknya untuk dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena waktu dan umur merupakan sesuatu yang akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak. Karena itu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengingatkan kepada kita semua tentang betapa pentingnya waktu bagi seorang muslim agar mereka
menjaga waktunya, menggunakan waktunya dengan cara yang produktif agar waktu-waktu itu betul-betul berkualitas dan nanti akan menjadi bekal terbaiknya saat menghadap Allah di akhirat kelak. Di antara hadis yang mungkin sangat familiar di telinga kita adalah tentang iqtanim khamsan qabla khamsin, jaga waktumu yang 5 sebelum datang waktumu yang 5. Syababaka qabla haramik, waktu mudamu sebelum datang waktu tuamu. Sihataka qabla saqamik, waktu sehatmu sebelum datang waktu sakitmu. Faraghaka qabla syughlik, waktu lapangmu sebelum datang waktu sempitmu. Ghinaka qabla fakrik, waktu kayamu sebelum datang waktu miskinmu. Wahayataka qabla mautik, dan waktu hidupmu sebelum datang waktu matimu. Karenanya sebagai seorang muslim, ketika kita berada pada 5 waktu yang pertama, maka manfaatkan dengan sebaik-baiknya sebelum datang 5 waktu berikutnya. Jangan sampai saat kita masih muda, punya badan yang sehat, punya waktu yang luang, justru kita gunakan pada hal-hal yang tak bermanfaat. Barulah saat kita sudah menua tak berdaya, sakit-sakitan tak punya kekuatan, atau bahkan sudah sangat super sibuk terhadap dunia, baru kita ingin berzikir kepada Allah, baru ingin sholat berjamaah, baru ingin beribadah dan lain sebagainya. Karenanya Nabi SAW dalam hadis yang lain mengingatkan, ni'matani maghbubun fihima katsirun minan nas, as-sihhatu wal faragh. Ada 2 nikmat yang banyak sekali manusia terperdaya, nikmat sehat dan nikmat waktu yang luang. Karenanya jangan sampai kemudian kita bermasalah terhadap penggunaan waktu, karena kalau kita bermasalah pada penggunaan waktu kita, maka waktu dan umur kita tidak berkah, dan ketidakberkahan ini pasti tidak mendatangkan kebahagiaan. Tetapi seorang muslim yang sejati adalah semakin berumur, semakin Allah berikan waktu, semakin dia giat untuk ibadah, semakin semangat beramal soleh, dan sekali lagi itu akan memberikan kebahagiaan di penghujung hidupnya, di waktu-waktu akhirnya di dunia ini. Sehingga wajarlah Nabi SAW bersabda dalam hadis yang lain, khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluh. Sebaik-baik manusia adalah yang Allah berikan umur yang panjang dan semakin baik amalnya. Karenanya ini merupakan kebahagiaan yang harusnya menjadi prioritas kita sebagai seorang muslim. Mudah-mudahan 6 hal ini bisa menjadi waktu kita, bisa menjadi kita manfaatkan untuk meraih kebahagiaan dunia dan akhirat. Pemirsa Kompas TV yang dimuliakan Allah Ta'ala, berikutnya ada pertanyaan yang masuk kepada kami tentang adakah doa yang bisa diucapkan ketika kita ingin mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Sebenarnya doa yang bisa kita ucapkan saat ingin mendapatkan kebahagiaan dunia akhirat adalah doa yang kita kenal dengan doa sapu jagat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Ya Allah, kami minta kepadamu kebahagiaan dan kebaikan dunia, dan juga kami minta kebahagiaan dan kebaikan akhirat, dan jauhkan kami dari api neraka. Kalaupun tidak menggunakan doa itu, misalkan ya, bisa juga dengan menggunakan bahasa kita, bahasa Indonesia atau bahasa daerah masing-masing bila perlu, karena yang namanya doa tidak wajib dalam bahasa Arab ya. Kalau bisa alhamdulillah, dan itu lebih afdal. Tapi kalaupun tak bisa, bisa menggunakan bahasa setempat, bahasa Indonesia. Kita bermunajat kepada Allah sehingga doa yang kita panjatkan itu betul-betul berasal dari hati kita, kita khusyuk, sehingga insya Allah itu juga akan mengetuk pintu langit dan kita akan mendapatkan qabul ya, diterima doa-doa yang kita panjatkan. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan kebahagiaan kepada kita dunia dan akhirat, dan kita berharap mudah-mudahan Allah Ta'ala menghimpunkan kita di surganya nanti. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa Kompas TV yang dimuliakan Allah, itu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Kepada Allah kita semua ampun. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.